Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lulu Badriahini. Di sini saya izin untuk mereview sebuah buku yang mana buku ini saya tidak punya buku cetaknya, akan tetapi punya e-booknya. Dan saat ingin mengakses buku ini, saya cukup kesulitan karena akses yang terbatas. Akan tetapi alhamdulillah saya mendapatkan website yang mana saya bisa mengakses buku ini secara gratis. Buku yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu ini. Buku yang berjudul Tim Pencari Fakta Puncak Kebiadaban Bangsa, Peristiwa Pemerkosaan Etnis Tionghoa, Mei 1998. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu pada tahun 1998, Indonesia itu sedang berada dalam kekacauan. Hal ini diakibatkan karena pada tahun tersebut, Indonesia itu mengalami krisis moneter, ekonomi anjlok, rupiah melemah, kemudian banyak sekali kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah, serta penjarahan, kemudian penculikan aktivis, serta yang akan kita bahas malam ini yaitu peristiwa pemerkosaan yang dialami oleh perempuan-perempuan etnis Tionghoa pada bulan Mei 1998. Nah, teman-teman, peristiwa pemerkosaan etnis Tionghoa ini merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia terkelam di Indonesia. Selama kerusuhan dari tanggal 13 sampai 15 Mei 1998, terjadi serangkaian kejadian kekerasan seksual yang sistematis yang mana menyasar perempuan etnis Tionghoa di berbagai kota di Indonesia, terutama di Jakarta, Tangerang, serta Medan. Nah, pada tahun tersebut ada sebuah tim yang disebut dengan Tim Gabungan Pencari Fakta, yang mana mereka melaporkan tidaknya terdapat 85 kasus kekerasan seksual yang mana meliputi pemerkosaan massal, penganiayaan seksual, serta pelecehan. Nah, pada rentan waktu 13 sampai 15 Mei tahun 1998 ini banyak sekali korban yang mengalami kekerasan fisik dan psikis. Banyak korban disiksa dan diserang di depan umum, bahkan di dalam rumahnya saat kerusuhan terjadi. Mayoritas dari korban ini adalah perempuan-perempuan dari keturunan Tionghoa. Mereka menjadi target karena pada tahun tersebut ternyata para masyarakat etnis Tionghoa ini menjadi target tesis di tengah kekacauan ekonomi dan politik. Nah, teman-teman, meskipun tim gabungan pencari fakta sudah merilis dan melampirkan bukti dari peristiwa ini, akan tetapi peristiwa ini itu banyak disangkal oleh berbagai pihak. Menurut yang saya amati sampai saat ini, peristiwa kelam ini ternyata masih banyak disangkal. Padahal informasi yang saya dapatkan dari buku ini, sebelum terjadinya pemerkosaan massal ini, ada peringatan dari mereka yang dimana ada orang-orang yang tidak jelas orangnya itu menghampiri wanita-wanita dari etnis Tionghoa, kemudian mereka mengancam bahwa intinya mereka tidak akan selamat, atau wanita-wanita Tionghoa ini tidak akan selamat, dan peringatan tersebut sudah berulang kali diucapkan oleh mereka. Dan saat peristiwa tersebut terjadi, saat kerusuhan sudah mulai mereda, ada salah satu saksi yang dimana dia itu berjalan di sekitar pemukimannya. Dia meringis melihat kondisi di jalan. Dia meringis melihat kondisi jalan di sekitar pemukimannya. Tergeletak korban-korban, entah itu yang masih hidup, yang sudah tidak selamat, yang berceceran di berbagai tempat, di berbagai gang dan jalan-jalan besar. Kemudian saksi tersebut menemukan ada wanita yang masih selamat. Dia kemudian mengantar wanita tersebut ke tempat yang lebih aman di sekitar daerahnya. Dan yang mengejutkan, teman-teman, saat saksi itu kembali ke lokasi yang tadi dia lihat, semua korban tersebut sudah menghilang. Jasad tubuh tidak ada Tionghoa yang tergeletak tadi di jalannya itu tidak ada, menghilang entah kemana. Nah, teman-teman, investigasi dari kasus pelanggaran HAM berat ini masih disurakan sampai saat ini oleh aktivis, karena pada kenyataannya investigasi ini meskipun sudah ada bukti yang akurat, akan tetapi masih denial. Pihak-pihak yang terlibat, mereka masih denial bahwa hal itu tidak pernah terjadi, padahal sudah banyak saksi. Bahkan korban-korban pun banyak sekali yang
tidak ingin bersuara karena merasa mungkin dia tidak aman. Bahkan banyak sekali korban yang memilih untuk pergi dari Indonesia dan hidup di luar negeri dengan luka kelam yang mereka bawa. Sampai saat ini peristiwa ini masih disuarakan oleh para aktivis. Saya harap teman-teman yang perempuan khususnya, mari kita tetap suarakan peristiwa hal ini, karena kita sebagai perempuan butuh tempat untuk aman. Saya harap baik itu hal-hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi di negara ini. Dan tolong bagi kalian korban untuk bersuara. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dari penyampaian saya, karena saya masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.